Novel ini khusus untuk orang dewasa yang belum dewasa. Dilarang keras untuk membaca novel ini ya, jangan dulu ya dek ya. Dan novel ini bercerita tentang anak muda yang bernama Agil atau Bewok yang baru lulus kuliah di salah satu universitas swasta. Kenapa dipanggil Bewok? Karena si Agil ini dadanya penuh dengan bulu halus serta berewokan. Makanya teman-teman sebayanya sering memanggil dia dengan sebutan Bewok. Agil ini seorang yatim piatu yang ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya akibat musibah tanah longsor yang memporak-porandakan seluruh harta benda, termasuk kedua orang tuanya yang tertimbun tanah longsor. Kejadian itu terjadi 10 tahun silam, waktu ia masih duduk di bangku SMP, dan sekarang Agil tinggal bersama pamannya yang mengurus dia hingga lulus kuliah. Pamannya yang bernama Om Rizwan mempunyai toko baju di salah satu pasar tradisional. Dan Agil selalu membantunya di saat dia pulang sekolah atau kuliah. Namun sekarang usahanya Om Rizwan sudah gulung tikar karena maraknya yang jualan online. Ia tidak mampu lagi membayar sewa toko yang setahunnya cukup besar. Dengan berat hati, toko yang sudah lama ia tempati harus tutup. Dan Agil pun memutuskan untuk merantau buat cari pekerjaan. Modal nekat dengan membawa ijazah D3-nya serta uang 100.000 di dalam dompetnya. Nah, disinilah awal mula Agil ketemu dengan ibu kos yang bernama Tante Meli. Penasaran kan? Ayo kita simak ceritanya ya guys. Di tengah sulitnya mencari lowongan pekerjaan, Agil yang baru lulus kuliah D3 cuma bisa tertegun menyaksikan ribuan orang-orang berlomba-lomba melamar pekerjaan. Pasalnya, ia baru datang merantau ke kota Jakarta dengan modal nekat dan selembar kertas ijazah dari dalam tas selendangnya. Ternyata merantau ke ibu kota itu tidak segampang yang dipikirkan. Gumamnya dengan wajah lesu menggelengkan kepala melihat sekumpulan orang yang tengah ngantri mengelamar pekerjaan sambil berdesak-desakan. Siang ini di kota Jakarta cuacanya sangat panas sekali. Agil yang belum terbiasa dengan cuaca di kota Jakarta memutuskan untuk membeli teh tarik sekalian melepas dahaganya. Untung masih ada sisa ongkos 40.000 lagi, ucap Agil menghela nafas lega. Tanpa pikir panjang, Agil pun segera memesan es teh tarik di salah satu warung pinggir jalan sambil berlindung di bawah teriknya matahari. Agil yang tenggorokannya kering langsung meminum es teh tarik yang harganya Rp8.000 sambil
mengeluarkan sebatang rokok dari saku celananya. Duh, jadi bingung. Harus kemana lagi? Uang tinggal sisa 32.000. Mana perut lapar lagi. Ketus Agil sambil menghisap sebatang rokok yang telah dibakarnya. Di saat Agil sedang termenung sambil memikirkan nasibnya di Jakarta, tiba-tiba, "Hei bewok!" teriak salah satu orang yang memanggil namanya. Seketika Agil pun tertatih langsung menoleh ke arah suara tersebut. "Jonru?" sahut Agil mengenali orang tersebut. Ternyata teman sekolah SMP-nya waktu di kampung. Mereka pun saling bertegur sapa secara kebetulan di lokasi itu. "Gimana kabar kamu? Sehat, Wok?" sapa Jonru sambil berjabat tangan dengan Agil alias Bewok. "Alhamdulillah sehat, John. Gak nyangka kita bisa ketemu di sini ya," sahut Agil menghela nafas lega setelah bertemu dengan Jonru, kakak kelasnya sewaktu SMP. "Iya, lagi istirahat, Wok. Tadi di pojokan sana, kok kayak bewok yang kulihat. Pas disamperin ternyata bener kamu, Wok. Lagi ngapain di Jakarta?" tegur Jonru yang kecapean karena habis bekerja dari pagi. "Lagi nyari pekerjaan, John. Soalnya toko baju paman saya di kampung udah gulung tikar. Kebetulan saya baru lulus D3 tahun ini. Jadi nggak enak kalau terus-terusan tinggal di rumah. Sekalian mau cari pengalaman kerja aja gitu, John," papar Agil dengan muka yang memelas sambil menahan rasa lapar. "Susah, Wok, cari kerjaan di Jakarta tuh. Saya aja yang punya gelar S1 mentok-mentok jadi karyawan pabrik. Apalagi kamu yang D3. Paling jadi OB atau cleaning service," papar Jonru menceritakan pahitnya nyari kerja di Jakarta. "Nggak apa-apa, John, hitung-hitung nyari pengalaman aja," celetuk Agil yang masih duduk sambil menghisap rokoknya. "Ngomong-ngomong, kamu udah makan? Apa belum, Wok?" tanya Jonru. Ia berniat mau beristirahat sekalian makan siang. "Duh, kebetulan, John, belum. Jujur aja, saya kesini tuh cuman punya uang 100.000. Itu pun dipakai buat ongkos. Jadi sekarang tinggal 30 ribuan lagi," sahut Agil yang berharap Jonru mengajak dia makan. "Wah, bener-bener nekat kamu, Wok. Ya udah, kita ke kantin, ikut sama saya aja yuk, kita makan," timbal Jonru mengajak Agil untuk makan siang di salah satu kantin langganannya dekat tempat ia bekerja. Jonru pun segera memesan nasi buat mereka berdua dengan harga paketan, yaitu 10.000 satu porsinya, yang berisi telur ceplok sama orek tempe. "Sorry ya, Wok, makannya seadanya aja. Maklum tanggal tua, saya belum gajian," ucap Jonru yang mengeluh gajinya selalu habis setiap bulannya karena harus membayar cicilan motor dan pinjaman online. Belum untuk biaya kos sebulannya 500.000. "Gak apa-apa, John, tenang aja, kayak sama siapa aja kamu mah. Segini juga udah bersyukur bisa makan," celetuk Agil dengan sangat lahap langsung menyantap nasi yang dikasih oleh temannya itu. Di sela-sela mereka lagi asik makan, Jonru menanyakan kepada Agil,
Mau tinggal di mana dan kemana lagi tujuannya setelah ini? Ini dia John, saya bingung mau tinggal di mana. Tahu sendiri kan, saya teh anak yatim John, udah gak punya siapa-siapa lagi. Jawab Agil yang menyentuh hati John Ruh. Seketika itu muncul rasa iba dari dalam hati John Ruh, mengingat Agil ini teman sekampungnya sekaligus adik kelasnya waktu zaman SMP. Gini aja Wok, untuk sementara waktu kamu boleh tinggal di kosan aku sebelum dapat pekerjaan. Daripada kamu luntang-lantung di jalanan gak ada tujuan, gimana? Ajak John Ruh dengan berbaik hati menyuruh Agil untuk tinggal bersamanya di sebuah kosan yang lumayan kumuh dan padat penduduk. Beneran John? Tanya Agil yang belum percaya. Ye beneran Wok, saya nggak tega lihat kamu jadi gembel di Jakarta. Nanti kamu tunggu di sini ya, saya pulang kerja jam 4 sorean. Kita bareng ke kosan. Jawab John Ruh, ia langsung balik ke dalam pabrik untuk bekerja kembali. Sementara itu, Agil menunggu di warung tempat ia tadi membeli es sambil mengeluarkan HP dari saku. Berniat untuk menelepon Om Rizwan yang berada di kampung. Usut punya usut, ternyata Agil pergi dari rumah untuk merantau ke Jakarta, tidak ngasih tahu kepada pamannya. Soalnya kalau dia bilang-bilang pasti pamannya yang bernama Om Rizwan itu tidak mengizinkan Agil untuk merantau. Om Rizwan ini sayang sekali kepada Agil dan sudah menganggap Agil sebagai anak kandungnya sendiri. Pasalnya setelah menikah dengan istrinya selama 20 tahun, belum juga dikaruniai anak. Seketika itu juga Agil menelpon pamannya yang berada di kampung. Halo Gil, lagi di mana? Tanya Om Rizwan yang cemas. Ia lagi selonjoran di bangku teras rumahnya. Om, Agil lagi di Jakarta. Maaf ya, Agil nggak bilang dulu sama Om Rizwan sebelumnya. Takut nggak diizinin. Jawab Agil, suaranya mendadak gemeteran karena takut dimarahin sama pamannya yang berkarakter tegas dan galak. Ngapain kamu di Jakarta? Pantes dari pagi Om nyariin kamu gak ketemu-ketemu. Mana baru aktif lagi nomor kamunya? Tegas Om Rizwan meninggikan badan bicaranya. Sejujurnya Agil gak mau ngerepotin Om terus. Udah cukup bagi Om rawat Agil dari SMP sampai sekarang. Ingin rasanya Agil balas budi dan nyari kerja di Jakarta. Om gak usah khawatir. Agil baik-baik aja di Jakarta. Jaga kesehatan ya Om. Lirih Agil langsung menutup teleponnya. Matanya berkaca-kaca. Ia gak kuat menahan sedih harus berpisah dengan omnya yang selalu merawatnya dari dulu. Lebih baik ia menutup telepon daripada harus menangis. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya si John Ruh menghampiri Agil yang tengah duduk termenung sambil melihat lowongan pekerjaan yang ia lagi searching di medsos. Wok, ayo Wok, takut keburu macet di jalan, teriak John Ruh sambil melambaikan tangan ke arah Agil yang tengah duduk santai. Oke siap John, sahut Agil. Ia langsung bergegas nyamperin John Ruh yang sedang duduk di atas motor. Nih pakai helmnya Wok, di Jakarta tuh polisinya sadis-sadis. Gak lihat orang gak bawa helm langsung kena tilang Wok. Seru John Ruh sambil menyodorkan helm yang tengah usang tanpa pelindung kaca depan. Mereka pun pulang bareng menuju kosan si John Ruh.